Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dulu. Baik, untuk perkuliahan hari ini ya, Ibu akan menjelaskan sedikit materi ya tentang cybercrime ya untuk kasus-kasus anak ya. Dan minggu depan, jangan. Dan minggu depan itu Ibu akan kasih tugas presentasi ya, mungkin ya. Jadi presentasi untuk kalian ini harus ada tugas juga. Yang semester lalu kan Ibu udah kasih tugas ya. Jadi setelah UTS ini Ibu akan kasih tugas untuk presentasi ya. Nah, dari kalian nanti bentuk kelas kita ada berapa orang ini ya? Satu kelompok. Satu mata kuliah perlindungan anak ada berapa orang? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Oke, karena mungkin tidak terekap kalian ya. Jadi Ibu bagi aja satu kelompok itu sekitar 7-8 orang ya. Jadi kalian bisa saling menjapri ya atau bagi kelompoknya nanti di WhatsApp grup. Satu orang itu 7-8 orang ya. Buat presentasi ya. Jadi nanti Ibu kasih materi-materi yang dipresentasikan apa aja, nanti Ibu WA akan di grup ya. Coba Ibu cek dulu ya. Berapa orang kalau di WhatsApp itu pesertanya ada 36, banyak ya. Ada 36 orang, berarti delay dari Ibu 35. 35 berarti Ibu bagi 7 ya. Jadi satu kelompok 7 orang. Bang Raji, satu kelompok 7 orang, jadi kita ada 5 kelompok. Ya kan? 5 kali 7, 35. Ya kan? Jadi buat kelompoknya ya, untuk grup perlindungan anak ini ya. Paham kan yang Ibu bilang? Paham, Bu. Oke ya. Nanti dijelaskan juga di Kan Umi ngajar, nanti dijelaskan juga ya di WhatsApp grup, nanti Ibu jelaskan juga lah ya buat teman-teman kalian yang mungkin belum masuk. Jadi kalian boleh membentuk satu kelompok itu 7 orang ya. Jadi ada Haji Umi ngajar dulu. Jadi ada 5 kelompok. Jadi satu kelompok nanti akan mempresentasikan satu materi yang sudah pernah Ibu ajarkan ya. Jadi jangan Ibu terus ya, kalian juga harus presentasi lah yang Ibu ajarkan materinya ya. Jadi itu merupakan nilai tugas kelompok. Kalau yang sebelum UTS itu tugas pribadi ya. Setelah UTS ini adalah tugas per kelompok ya. Jadi buat presentasinya nanti dalam bentuk PowerPoint dan bisa nanti di share screen ya. Paham ya maksud Ibu ya? Jadi satu kelompok nanti buat 7 orang ya. Aji jangan. Baik, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit saja tentang cybercrime ya. Jadi memang kasus-kasus cybercrime untuk anak itu banyak sekali, khususnya tentang bullying ya. Bullying itu menjadi salah satu kasus tertinggi ya untuk kasus anak. Nah, kalau kita melihat kategori cybercrime ya, kenapa Ibu angkat ini? Karena memang saat ini dunia digital atau dunia maya ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, karena Raji bawa lah. Ikut sama ayah nak sana. Sama ayah sana beli es krim cepat. Beli es krim. Ya ikut dia ya. Beli es krim ya ikut. Beli es krim ini satu.
Sorry ya anak ibu ya. Baik. Jadi untuk cybercrime ini kenapa banyak sekali saat ini menjadi sorotan ya, karena memang kita ini kan sudah menjadi apa ya, dunia maya ini sudah seperti menjadi dunia kedua untuk kita ya, bahkan komunikasi, silaturahmi, apalagi masa pandemi gini ya, bahkan perkuliahan, sidang ya, dan juga wisuda itu semua pakai virtual ya kan. Nah, di kasus-kasus cyber ini banyak sekali khususnya untuk anak-anak gitu ya. Kenapa? Karena memang anak-anak ini rentan memiliki psikologis yang labil ya. Labil dalam artian gampang untuk terprovokasi ya. Gampang untuk terprovokasi sehingga menyebabkan kasus-kasus cybercrime pada anak itu setiap tahunnya itu semakin meningkat. Nah, kemudian untuk cybercrime sendiri itu diatur di dalam Undang-Undang ITE, ya kan? Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008, kemudian terjadi juga perubahan di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ya. Itu banyak mengatur tentang bagaimana tata cara bersosial media atau menggunakan cyber ya. Nah, untuk kasus anak-anak sendiri ya, ini banyak terdapat kasus bullying ya. Artinya kejahatan cyber untuk anak itu lebih banyak pada kejahatan bullying. Dalam artian tidak hanya kasus itu nyata di dunia nyata, tetapi di dalam media sosial seperti Facebook ya, atau mereka di WhatsApp group ya, atau juga di dalam akun-akun lainnya itu banyak terjadi proses-proses bullying terhadap seseorang yang mengakibatkan bisa jadi ya bunuh diri seperti itu. Dan ini banyak terjadi sebenarnya di Korea ya, Korea Selatan. Bullying ini banyak bully ini ya untuk media sosial itu banyak di Korsel sebenarnya kasus bunuh diri. Untuk di Indonesia sendiri ya ada, tetapi tidak terlalu mengakibatkan kematian, tapi mungkin gangguan psikologis terhadap anak gitu ya. Nah, jadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu antara lain adalah dengan menggunakan Undang-Undang ITE ya berusaha untuk meminimalisir terjadinya hal-hal seperti ini. Tetapi ya kita lihat tetap ada saja gitu ya kasus bullying yang terjadi kepada anak-anak. Ya. Kemudian kasus lainnya juga untuk cybercrime ini kepada anak itu pastinya adalah kasus pornografi. Ya. Artinya anak-anak ini dijadikan sebagai korban untuk case-case pornografi. Ya. Dan juga case-case lainnya itu banyak, trafficking, ya, perdagangan orang, ya, penculikan juga bisa sekarang dari media sosial. Jadi memang menjadi dilematis gitu. Ketika dunia maya ini bermanfaat buat kita, ya, seperti Bu katakan di awal tadi, ini dijadikan sebagai apa ya? Sudah menjadi dunia kedua kita, selain dunia nyata ada dunia maya gitu ya. Karena silaturahmi kita pakai WhatsApp ya, kita pakai Instagram, pakai Facebook ya. Nah, terlepas dari itu negatifnya juga banyak. Banyak terjadi kasus-kasus penipuan ya. Banyak terjadi kasus-kasus penculikan juga melalui media sosial dan juga kasus-kasus bullying, kasus-kasus lainnya ya yang memang sulit untuk bisa diminimalisir ketika sudah berada di dunia maya ya, cybercrime. Payung hukum untuk ini hanya Undang-Undang 11 2008 tahun 2008 dan
diubah menjadi Undang-Undang 19 tahun 2016 ya, tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Itu pun banyak perdebatan terjadi pada pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE sendiri ya, yaitu pasal 27 yang dianggap sebagai pasal karet ya, karena di situ banyak terkait dengan pasal pencemaran nama baik ya. Pencemaran nama baik dalam hal bermedia sosial, maka banyak memakan korban ya. Artinya banyak orang-orang yang terjerat Undang-Undang ITE pada pasal 27 ini karena melakukan atau membuat hal-hal yang merugikan atau melakukan pencemaran nama baik terhadap seseorang atau terhadap sebuah apa ya, korporasi, perusahaan. Kalau yang awal-awal mungkin kita pernah dengar kasus Prita, ya, Prita yang dia merasa dirugikan, gitu ya, oleh, ini kita di luar dari konteks anak dulu ya, maksudnya Ibu jelaskan cybercrime ini, gitu. Kasus Prita yang mengeluhkan tentang pelayanan di rumah sakit Omni ya, kalau nggak salah ya. Itu berakibat pada kena dia Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Itu yang awal ya, itu case-case pencemaran baik nama baik yang awal, dan dia harus membayar denda sekian juta. Itulah ya pengumpulan koin-koin kalau kita masih ingat dulu ya, koin-koin uang untuk membantu Prita ya, karena dia membuat keluhan terhadap rumah sakit internasional tersebut dan dia didenda. Nah, jadi ya begitulah, banyak terjadi problematika memang pada dunia maya ini ya. Intinya memang kita apalagi untuk saat ini ya, bijak dalam bermedia sosial, khususnya juga anak-anak dipantau ya, karena anak-anak zaman sekarang memang lebih suka pakai gadget ketimbang mereka main ali brondok gitu ya, atau main guli gitu. Kalau di zaman kita mungkin, di zaman saya tuh sukanya main guli, ya kan, main karet, waktu anak-anak manjat-manjat pohon ya. Kalau anak zaman sekarang beda zaman ya. Mereka lebih suka dengan gadget, mereka lebih suka dengan e-sport, mungkin ya game. Jadi memang benar-benar harus ekstra perhatian ya orang tua terhadap anak-anak ya. Karena nggak bisa dipungkiri kita membutuhkan dunia maya ini, cybercrime ini sangat kita butuhkan gitu. Dan terlepas dari itu juga pasti ada sebuah resiko yang harus kita hadapi gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari Ibu dulu untuk perlindungan anak. Ya, oke, yang baru bergabung. Jadi Ibu buat tugas ya, tugasnya itu adalah presentasi. Ya, presentasi kalian terhadap 5 materi yang nanti akan Ibu buat di WhatsApp group ya. Nah, jadi satu kelompok itu ada 7 orang. Jadi kalian bentuk ya, boleh kalian bentuk di WhatsApp group atau boleh juga bentuk saling menjapri ya. Nanti materinya akan Ibu WA-kan nanti malam atau besok ya. Nanti ada 5 materi dengan satu kelompok itu 7 orang. Nah, minggu depan itu yang akan mempresentasikan adalah yang mengambil materi nomor 1 ya, materinya yang udah Ibu kuliahkan juga gitu. Tetapi Ibu ingin kalian lebih mempertajam perkuliahan kita yang lalu dengan cara kalian mempresentasikan ulang ya. Jadi nanti presentasinya buat dalam bentuk PowerPoint dan di share screen dalam Zoom kita kuliah minggu depan di hari Selasa. Kita buat jam berapa ya? Jam 5 aja ya. Jadi nggak sampai maghrib, bisa kan? Bisa, kira-kira jam 5. Karena kalau jam 6 maghrib nanti mau metode lagi ya kan. Bisa lah ya, ini kan udah banyak yang hadir ya. Jadi kuliah kita jam 5 aja ya untuk perlindungan anak, setengah 6 untuk metode penelitian hukum gitu. Jadi nggak sampai maghrib Ibu Bu, di mata kuliah itu. ya. Bu, izin Bu, jam 5 ada mata kuliah itu Bu, saya Bu. Oh iya. Baiklah kalau gitu jam 5.20 ya, setengah 6 lah ya kan, setengah 6 lah. Ya udahlah, setengah 6, setengah 7 juga Ibu pulang ya kan. Aduh, maghrib juga itu udah ya. Ya udahlah.
Yang penting semua hadir ya. Jadi minggu depan kita mulai perkuliahan di jam 5:30 sore untuk pelindungan anak dengan mempresentasikan materi pertama. Jadi bentuk ya, satu grup 7 orang. Yang 7-7 itu harus presentasi ya. Jadi nilai kelompok dan juga nilai personal akan Ibu lihat di presentasi kalian. Oke? Ada yang ingin ditanyakan untuk tugas kita? Silakan. Karena kan di WhatsApp grup tuh ada 35 peserta ya. Jadi 35 bagi 7 berarti ada 5 kelompok ya. Jadi saling berkomunikasi lah via WhatsApp atau jumpa langsung kalian nanti satu kelompok itu buat satu slide PowerPoint-nya untuk satu materi. Paham ya maksud Ibu ya? Jadi ini adalah tugas kelompok dan semuanya harus presentasi. Jadi ada 7 orang, maka slide-nya boleh 8, ya, boleh 9, boleh 10. Ya. Jadi satu orang tuh minimal mempresentasikan satu slide. Tapi nggak di luar slide judul ya. Nanti slide judul satu orang ya kan. Enak kali lah dia ya. Jadi di luar daripada slide judul. Paham maksud Ibu kan? Ada yang ingin ditanyakan untuk tugas presentasi kita? Tidak ada, pas. Ada Eko yang mau ditanyakan? Pas Bu, pas. Pas ya, baik. Karena pas, Ibu anggapan semua. Jadi materi mungkin besok lah ya, 5 materi yang akan Ibu berikan. Dan langsung Ibu tanya besok, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu siapa-siapa aja ketuanya nanti ya. Jadi satu kelompok 7 orang. Boleh kalian rebukan secara virtual lah mungkin ya. Apakah kalian buat Zoom ya kan, atau kalian secara WhatsApp aja, nanti japri masing-masing, terserah ya. Yang penting satu kelompok 7 orang. Jangan sampai tidak ada ya, karena ini nilai tugas ya, tugas kelompok. Oke? Baik, Ibu akhirin ya untuk perkuliahan kita hari ini, dan untuk yang metode penelitian hukum, sebentar lagi Ibu akan bagikan link Zoom-nya ya. Terima kasih, kita jumpa minggu depan di jam 5:30 sore ya, dengan tugas presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.